Jadi nih hari ini tuh mau ada acara apa sebenarnya? Masa-masa sulit itu Terdampak. yang memang terdampak banget gitu. Pesan saya buat warga Cikaso, Kayak lebaran tahun payun orang bedahkeun laukna dibagikan. Setuju? Kalau menurut saya sih ini harusnya diganti. Abis hari ini diganti, Pak. Kalau ranjang, kalau ini yang masih memprihatinkan, insya Allah nanti sore saya kirim. Siap. Oke, selamat datang kembali di Desa Cikaso, Kecamatan Keramat Mulia, Kabupaten Kuningan. Saya akan mengabarkan apa yang akan terjadi di sini hari ini, karena akan ada yang namanya pencanangan Kampung Tangguh Lodaya. Ini diprakarsai oleh masyarakat Desa Cikaso, kemudian ada Polres Kabupaten Kuningan, dan tentu saja dari Pemda. Rencananya Pak Bupati juga datang. Nah, kita lihat gambarnya. Ini sebagian emang udah mulai datang sih para tamu undangan. Ini benar-benar dibatasi orang yang datang ke sini dan benar-benar harus mematuhi protokol kesehatan. Semuanya wajib pakai ini, cuci tangan disiapkan, dan pastinya harus jaga jarak. Apa sebenarnya tujuan dari dibentuknya Kampung Tangguh Lodaya ini? Kita mau cari tahu di video ini. Sekarang kita mau langsung ketemu Pak Kuwunya dulu deh. Karena kan kalau datang ke Cikaso nggak ketemu Pak Kuwu tuh, waduh, ya. Assalamualaikum. Wah, kan? Jadi orang pertama yang harus saya ketemu di Cikaso adalah Pak Kuwu. Assalamualkum Pak. Jadi nih hari ini tuh mau ada acara apa sebenarnya? acara launching Kampung Tangguh Nusantara, Kampung Tangguh Lodaya ya, karena ini versinya versi kepolisian. Ide ini dari kepolisian sebetulnya, dari Kapolres. Ya. Pak, semenjak kita bikin video itu, apa yang sudah berubah dari Cikaso? Berubah begitu cepat Pak. Alhamdulillah, setelah terbitnya video tersebut, Cikaso sudah berubah normal, kondusif, dan tidak ada diskriminasi. Semua lancar, para pekerja juga sudah masuk seperti biasa. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke. Saya berpesan atas nama pemerintah Desa Cikaso, ya toh, jangan berkecil hati. Ya, kita ini besar, kita ini sudah sehat. Ya, sejak kita terpuruk beberapa bulan yang lalu, ya, kita sekarang sudah sehat, normal dan kondusif. Jadi jangan khawatir. Apalagi sekarang ada launching Kampung Tangguh Nusantara. Ini satu kehormatan bagi kita untuk bangkit dari keterpurukan tersebut, ya, siap membangkitkan ekonomi, sosial, budaya, ya, kita akan membangkitkan tenaga-tenaga pengangguran supaya dipekerjakan di berbagai sektor yang kita akan bangun nanti, terutama ekowisata, ya, itu tempat yang kita idam-idamkan, ya, di mana investasinya itu luar biasa itu. Pagi hari ini saya berkesempatan datang lagi ke Cikaso karena ada sesuatu yang ingin saya kabarkan langsung dari Cikaso. Tapi sebelum saya ketemu dengan Pak Bupati, dengan Pak Kapolres, saya harus ketemu sama orang yang paling penting di acara ini. Nih. Selamat pagi Pak. Pagi. Assalamualaikum, Damang. Alhamdulillah. Nah, ini tuh ruangan apa sih sebenarnya? Saya kok bisa ada di sini? Ini tuh sekretariat Kampung Tangguh Lodaya Desa Cikaso. Yang bekerja untuk memberikan support dan semangat kepada warga Cikaso biar kembali ke kehidupan yang normal seperti dulu. Salah satu desa yang akan dipilih menjadi kampung percontohan atau desa percontohan menjadi Kampung Tangguh Lodaya. Lodaya, betul. Nah, mungkin saya ingin tahu nih, ada beberapa ruangan kayaknya ya, Betul, yang betul. menjadi fokus dari teman-teman di Kampung Tangguh Lodaya. Kabarnya kita juga punya stok pangan dan lain sebagainya ya? Betul. Nah, Kita gimana nih punya Pak? stok pangan, Pak, ke sebelah sini. Oh, tuh ada Nah, tulisannya. ini kebetulan ini ada buat sumbangan masyarakat yang terkena, ya istilahnya efek terdampak. terdampak. Nah, ini kebetulan dari Polres Kuningan. Udah dikirim, ini Polres Kuningan. Ada tulisan. Udah dikirim 250 kg. Nah, kalau ini dari Bapak Kapolsek 100 kg. Jadi alhamdulillah dari pihak Polri memang
sangat-sangat mendukung ke kita, gitu kan. Jadi mudah-mudahan dari Forkopimda juga ikut menyumbang ke kita. Betul. Istilahnya apa? Pedulilah sama pasti kita. Nyumbang habis nonton video ini, Pak. Amin. Semoga. Kalau hari ini masyarakat Cikaso mungkin sebagian masih dibantu karena mungkin terdampak, tapi insya Allah setelah ini mereka akan bangkit. Iya. Kita support mereka dengan adanya Kampung Tangguh Lodaya itu, kita untuk menyupport para masyarakat untuk kembali ke kehidupan normal untuk lebih dari tahun-tahun sebelumnya. Oh, ya. Tadi kalau di lantai atas itu kita melihat ada stok pangan juga yang nantinya akan dibagikan ke masyarakat yang terdampak. Betul. Di sini di lantai 1 apa lagi nih? Ini hasil dari hasil karya warga Cikaso. Ini dari UKM, ya, usaha orang Cikaso yang memang masih perlu dukungan dan bantuan. Oh, ya, jadi ini semuanya masyarakat Cikaso yang bikin. Betul. Dan penjualannya juga nggak hanya Cikaso kan? Ya, ada yang keluar Cikaso, ada ya memang seperti itu. Cuman kemarin terjadinya masa-masa sulit itu yang memang terdampak banget gitu. Okay. Banget terdampaknya. Gitu. Tetap orang Cikaso harus jadi orang yang berpola hidup sehat. Terus dalam bidang usaha juga mereka harus tetap ulet dengan segala kemampuannya, dan insya Allah kami juga ingin membantu dengan berbagai macam cara, baik itu dari pemerintahan desa ataupun pemerintahan kecamatan dan pemerintahan kabupaten. Tentu kita akan koordinasi untuk membantu mereka yang terdampak gitu. Oke, ini adalah salah satu gambaran yang bisa kita lihat. Semua orang yang akan mengikuti acara ini harus cuci tangan dulu. Ini tempat cuci tangannya memang sudah disiapkan oleh panitia. Mereka akan melewati proses cuci tangan. Ada sabun juga di sana. Nah, ini seperti misalnya saya nih, setelah cuci tangan ini, karena saya harus masuk ke ruangan, maka saya juga harus dicek suhu badannya. Kita mau cek dulu, apakah saya boleh masuk atau enggak, harus dicek dulu. Aman ya? Oke, aman. Jadi kita udah boleh masuk. Udah boleh. Selain dicek suhu badannya, kita juga tetap harus jaga jarak. Jadi siapapun yang masuk ke sini emang protokolnya benar-benar harus dijaga. Harus dijaga. Ya, saat ini kita sedang dengerin bareng-bareng. Ini adalah pengarahan dari Pak Kapolres Kuningan. Salah satu yang beliau sampaikan adalah mengenai Cikaso pernah terpuruk, tapi kemudian langsung bangkit. Dan hari ini adalah hari penentuan karena kita memiliki sebuah kampung namanya Kampung Tangguh Lodaya. Seorang pelaut yang tangguh akan selalu melewati ombak yang besar. Dia akan menjadi tangguh. Tapi pada seorang pelaut yang tidak pernah mengalami ombak di sungai pun dia akan hanyut. Bahkan urusan COVID ini bukan saja Cikaso, Kuningan, provinsi, Indonesia, bahkan dunia, Pak. Jadi jangan khawatir. Kepada masyarakat Cikaso, jangan berkecil hati. Bapak Ibu sekalian, tidak sendirian, ada kami semua ini, Pak. Betul, Pak. Ayo, Pak. Cikaso kuat, Cikaso sehat, Cikaso tangguh. Produk-produk Cikaso. Ini abon dari ikan. Abon dari ikan tongkol. Pokoknya bisa dibungkus ini. Boleh Pak, boleh.
Borong. Destroyer sama dia. Nah, saat ini Pak Bupati lagi meninjau beberapa produk yang dihasilkan asli oleh warga Cikaso. Karena beberapa saat lalu sudah di launching. Pak Bupati ini tahu dia Pak Bupati? Ini saya lagi makan seludreng buatan Cikaso. Asli Cikaso. Kaki. Rasanya ada yang pedas, ada yang biasa. Ini kalau cireng apa? Cikaso goreng bukan? Aci goreng. Wah, ini yang lagi dicobain nih serunding asli orang Cikaso. Enak banget ini. Raus, Pak. Oke. Ini lagi Pak. Bapak mah udah tahu. Udah. Ini bawang goreng, ini juga produk Cikaso, ya. Wanginya luar biasa. Khas sekali. Dan ini asli. Ya, maksud asli itu tanpa campuran atau pengawet apapun juga. Ini ada produk jamurnya, ada jamur apa ini, jamur merang ya? Jamur merang ya. Ya. Untuk jamur, Boki ciptakan jamur kancing itu yang lebih banyak peminatnya. Oh gitu, siapa? Dan jenis-jenis makanan yang lainnya, termasuk susu murninya ada. Ya, susu murni ada. Olahan itu ada. Ini Yohan, bukan? Itu yang besar. Yohan. Ini Pak, produsennya Pak. Ini udah bisa diminum kan? Udah bisa diminum kan? Untung saya penggemar ini dari kecil. Dan bapak-bapak, alhamdulillah produk susu sapi di Kuningan ini kalau saya katakan terbesar sih enggak, tapi paling tidak kedua atau ketiga di Jawa Barat sebagai pemasok susu murni ke pabrik-pabrik dan pabrik seperti Bendera, Ultra, dan sekarang susu murni ini juga sudah banyak diolah menjadi makanan-makanan yang lain. Di antaranya yogurt, ada juga pembuatan keju, ada juga pembuatan bolu susu dan lain sebagainya. Luar biasa. Jadi di era sekarang sudah saatnya kita melakukan terobosan-terobosan dan inovasi-inovasi yang jelas di Kuningan bahan bakunya tersedia semua. Saya coba ini. Kayak minum es mambo kan? Iya. Kurang Pak. Sini satu Kurang lagi. banyak Pak. Oh, Seneng. iya siap. Hasil 3 Pak. Udah cukup 2. Ini aja saya mohon ditinjau ini divisi kesehatannya. Oh iya, di dalam. Ini kan paling penting kesehatan itu. Pak Bupati akan langsung ninjau tempat di mana masyarakat ketika mereka akan membutuhkan layanan kesehatan, mereka bisa langsung datang ke sini dan langsung dilayani. Tangguh itu Pak, syarat desa Tangguh itu desa tersebut ini dalam kaitan dengan COVID-19, desa tersebut harus mampu menyediakan ruang-ruang penanganan secara khusus dalam rangka antisipasi pertama. Ya. Seperti di tempat ini, begitu ada gejala dari warganya diperiksa, sumber daya manusianya ada, petugasnya dalam hal ini, sarana prasarana ada. Dan di ruang ini juga bila perlu untuk isolasi sementara kan bisa dilakukan. Betul. Luar biasa ini. Siap. Ya. Itu makanya. Pak Ketua ruang isolasi ya? Iya, ruang isolasi ya, Pak. Termasuk pemeriksaan dan isolasi. Ya. Nanti mungkin karena ini sifatnya sementara. Kalau ranjang, kalau ini yang masih memperhatikan, insya Allah nanti sore saya kirim. Siap. Saya tunggu. Banyak Pak ranjang Ya, Bapak. siap, saya tunggu. Ya, kirim. Dan ini masyarakat Cikaso udah dengar langsung nih dari Pak Bupati, akan langsung diganti tempat tidurnya juga. Keren. Lapan kamar bersih, sepuluh kamu kasura, nah kasur mana kirim tadi. Nggak banyak yang masih bagus kalau kan bisa. Apa yang perlu? Mulai ngomong. Banyak ranjang Pak. Banyak ranjang.
Bu Bidan. Laksanakan tugas dengan baik, ikhlas, insya Allah selamat. Ya. Nanti rancangannya saya kirim. Siap. Bupati sangat baik. Ini kayaknya Bupati setelah melihat mobil aja ke sananya. begitu optimis nih melihat Cikaso. Apa yang Alhamdulillah hari ini saya mencanangkan Desa Cikaso menjadi desa yang tangguh. Pertama, tangguh dalam rangka mengantisipasi, menangani COVID-19. Alhamdulillah, desa ini cukup berhasil. Seperti tadi, walaupun pernah ada sesuatu hal yang memprihatinkan dan segera bangkit, bahkan kebangkitan ini yang menjadi dasarnya adalah motivasi semua. Itu yang luar hebat, kekompakan, memotivasi untuk ingin lebih maju dan lain sebagainya. Sehingga bukan saja saat-saat penanganan pandemi COVID-19, tapi Cikaso sebagai desa yang tangguh untuk mempersiapkan menyongsong masa depan menuju desa yang bangkit di sisi ekonomi, bangkit di sisi pariwisata. Luar biasa. ini rupanya masyarakat Cikaso ini udah pada nungguin di sini. Pak Bupati mau menebar benih. Saat ini Pak Bupati udah siap-siap. Bapak-bapak, ibu-ibu, punten, ya abdi bade melakeun lauk. Nya ulawakan di halalaannya. Engke lebaran tahun payun orang gobiagnya. Setuju? Setuju. Nya nyaros ka pakuluna engke lebaran tahun payun orang bedahkeun, laukna dibagikeun. Setuju? Setuju. Tapi laukna supados ageng enggal di Pararaban. Bismillahirrahmanirrahim. Pak Kapolres langsung melepas ini bibit ikan dan juga Pak Dandi. Bismillahirrahmanirrahim. 1 bulan ke depan udah gede ini. Ya. Karena sudah kita lepas. Amin, besar. amin. Karena sudah ada tim selam yang lepas besar-besar. Kita bisa lihat antusiasme warga masyarakat Cikaso ketika Pak Bupati melepas ribuan benih ikan. Kayaknya memang Pak Bupati memilih untuk jalan kaki nih ke tempat berikutnya setelah tadi menebar benih ikan. Coba dimotivasi ya. Terus berikan inovasi-inovasi pola pembelajaran, kurikulum sesuaikan, tapi boleh menambah muatan-muatan lokal. Di antaranya penambahan jam pelajaran agama. Itu penting. Lalu muatan-muatan lokal yang lain termasuk keterampilan dan kerajinan prakarya lah baheula. Insya Allah maju. Kita ke Bojong terus ke makam. Bokinya mana boki? Itu kan bagus di situ. Oh, bagus Pak. Masyarakat itu Pak kalau sore itu. Kalau ini udah maju Pak, mangga di sini akan berdiri homestay. Kenapa tidak itu? Dalam rangka peningkatan penguatan ekonomi masyarakat. Assalamualaikum Bu. Ini tuh nganggo masker. Gaduh. Bohong. Ini pabrik bawang. Bapak Damang. Bapak. Oh, sekarang Pak Bupati meninjau dulu. Ini sentra pembuatan bawang goreng. Nah, kita mau lihat ya produksinya. Oh, banyak banget ini. Bawang goreng ya? Bawang goreng ya. Pak, higienis sekali ini Pak. Ada unsur higienisnya ini terpenuhi semua. Bawang dicuci dulu, tahapan-tahapannya luar biasa Pak. Cara penggorengan, cara vakumnya juga. Ini Pak? Ya, udah. Dikupas, dikupas di situ. Dikupas Pak. Bahan bakunya ambil dari situ juga ya? Ya, dari belakang. Bahan baku dari belakang, dari petani. Ini Pak Bupati lagi meninjau irisnya seperti ini. Dan saya yakinkan ini produksi yang memenuhi syarat higienis luar biasa.
dimakan bisa Pak? Langsung dimakan bisa? Ini udah siap ya? Oh. Ini udah siap Pak. Kalau saya kebetulan mau langsung bawang goreng ya. Mau langsung makan. Saya penggemar bawang goreng. Masker saya buka dulu. Saya makan bawang gorengnya. Gimana Pak? Bawang goreng ini enak, renyah, wangi, sehingga bisa menimbulkan selera makan yang lainnya. Enak, fresh from oven. Mohon maaf kalau mata saya perih, karena di sini tempat pengirisan. Ya. Langsung perih. Waduh, ini juga langsung kerasa nih perihnya. Ini kerasa banget perihnya dan luar biasa Pak Bupati ini langsung masuk ke sini, kemudian beliau langsung melihat-lihat yang ada di sini. Salah satu ciri khas desa Tangguh seperti ini. Ya. Punya protokol kesehatan. Ya. Nah, ini nih pemirsa, kita udah nyampe di area wisata Kampung Tangguh Lodaya. Keren banget nih. Setelah SBI ya. Atau jadikan ini mah jadikan. Jadikan sok. Buat di konsep, buat dedenya. Nah, Kalau misalnya kalian pernah datang ke Cikaso sekitar 10 atau 20 tahun yang lalu, jalannya nggak kayak gini. Ini udah lebar banget, udah cocok banget kalau disebut kampung wisata. Kampung Tangguh Lodaya. Di jalan ini, setiap harinya masyarakat banyak banget yang melakukan aktivitas di sini. Kayaknya jadi tempat favorit baru nih untuk masyarakat Cikaso. Wow. Ini bawangnya Pak, produk yang tadi diproduksi. Assalamualaikum. Ketika ini rumah ngomas karena kan 5 orang. Ngomas kan punya. Kalau nih Pak Kapolres juga lagi lihat nih. Pak Kapolres ngomong sesuatu dong buat warga Cikaso. Alhamdulillah, ini program kita bersama ya, dengan beberapa pimpinan gugus tugas. Tadi saya sampaikan waktu di Balai Desa, kita tunjuk Cikaso sebagai kampung tangguh karena punya banyak potensi, ya sesuai dengan syarat kampung tangguh yang kita ajukan, yaitu tangguh informasi, tangguh kesehatan, tangguh keamanan, dan tangguh ketahanan pangan. Desa Cikaso punya semua, dan itu harus kita olah potensi-potensi yang ada ini untuk dimaksimalkan, dioptimalkan, mendukung warga masyarakat menghadapi pandemi COVID ini. Nah, itu kenapa ditunjuk Cikaso sebagai kampung tangguh. Karena sebenarnya Cikaso ini kampung yang hebat, potensinya banyak. Terima kasih. Pesan saya buat warga Cikaso, ya, tetap semangat, tetap perkasa, dan tetap tangguh. Ini sih kalau melihat dari jalanan yang kita tapaki ini kayaknya Cikaso udah siap banget. Wah, udah siap banget Pak. Tinggal bagaimana kita konsep sudah ada, tinggal pelaksananya aja. Mudah-mudahan saya dengan berbagai kebijakan bisa merealisasikannya segera. Amin. Bang, ayo. Luar biasa. Udah dengar semua dong apa yang disampaikan Pak Bupati. Ini akan jadi tempat wisata favorit warga Cikaso. Kita lanjut lagi. Kita mau ke tempat lain, mengikuti kegiatan Pak Bupati Kuningan masih di Desa Cikaso. Sambil kejar-kejaran Alboki nih. Hai. Alboki. Iya. Apa yang disampaikan Pak Bupati tadi tuh ngasih tantangan. Iya banget. Jadi menjawabnya gimana tuh? Aduh, saya sebenarnya rada deg-degan ya. Karena beliau kan pengennya cepet gitu ya, tapi saya akan usahakan secepat mungkin supaya apa yang diminta beliau itu bisa segera saya realisasikan dan saya serah terimakan. Apa sih namanya tadi itu Ekowisata Sawah Endah Cikaso. Wow, saya mah sebagai orang asli orang Cikaso udah pasti bangga banget. Iya, alhamdulillah banget. Itu dari awal tuh sebenarnya konsepnya tuh dari bulan Desember dan baru terrealisasi. Sekarang tuh udah fixnya banget gitu. Jadi memang kita tinggal. Jadi yang paling mudah saya bayangkan nanti akan seperti apa kira-kira? Kira-kiranya nanti akan seperti desa wisata yang mana tetap mempertahankan ekologi. Jadi dermaga-dermaga yang saling menghubungkan ke situs-situs
wisata itu ada di atas galengan sawah. Jadi yang di bagian bawahnya tetap para petani bisa melaksanakan tugasnya. Tetap ya. Pokoknya teman-teman semuanya, bayangin aja dulu lah. Kira-kira berapa tahun nih targetnya, Bu? Aduh, kayaknya sih pengennya sih secepatnya ya? Secepatnya banget ya. Oke, sukses ya Bu ya. Setelah kita lari-larian sampai ke sawah gitu kan, meninjau langsung bersama Pak Bupati. Sekarang kita ngikutin dulu nih, kayaknya Pak Bupati harus makan siang dulu bersama warga yang juga sudah menyiapkan dari pagi. Kita lihat nih gambar-gambarnya nih. Jadi perjalanan hari ini begitu mengesankan. Saya sih kemudian menyimpulkan bahwa ini adalah titik di mana masyarakat Cikaso harus segera bangkit dari keterpurukan. Nggak ada lagi tuh namanya terpuruk karena hoax, terpuruk karena stigma jelek dan lain sebagainya. Kalau tadi video dari awal sampai akhir kalian udah tonton semuanya, kalimat-kalimat yang disampaikan Pak Bupati itu adalah kalimat motivasi semuanya yang bisa membuat kita makin bisa bangkit. Terima kasih udah nonton video ini. Sekali lagi jangan lupa subscribe, like, and share.